Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang tinjauan umum fikih Hadlona. Sebelumnya, kami tidak hanya menjelaskan tentang tinjauan umum saja loh, tetapi kami juga akan menjelaskan tentang pengertian hak-hak anak dalam Hadlona, para pihak yang terlibat dalam Hadlona, kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum fikih Hadlona, dan juga hikmah Hadlona. Oke, di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Dia Untari. Selanjutnya ada Lydia dan juga ada Ayu Rizkia. Oke, langsung saja memasuki ke pengertian pertama. Selamat menyaksikan. Pada dasarnya, fikih Hadlona terdiri dari 2 kata, yaitu fikih dan hadlona. Fikih secara etimologis berarti al-fahmu, yang berarti memahami. Abu Isa berkata bahwa fikih adalah memahami sesuatu yang samar dan implisit. Said Aqil Siraj dalam pengantarnya pada fikih Indonesia mengatakan bahwa pemahaman dalam arti ini tentunya adalah pemahaman orang yang pada umumnya baik secara alim, secara individual maupun kolektif terhadap sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, untuk memperoleh ketentuan hukum yang dibutuhkan umat Islam dalam kehidupan yang dihadapinya pada ruang dan waktu tertentu. Dalam versi lain yang tidak jauh berbeda, fikih berarti pemahaman, mengerti, pintar dan kepintaran. Makna ini menunjukkan sebuah objek yang berhubungan dengan ilmu dan pengetahuan. Itulah sebabnya setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut dengan fikih. Sedangkan definisi fikih secara terminologis adalah mengetahui hukum-hukum syarat dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan jalal istidlal. Sebagai pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis, maka fikih berbeda dengan keduanya. Jika Al-Quran berlaku universal, maka fikih bersifat parsial. Jika Al-Quran bersifat mutlak dan benar, maka fikih bersifat fleksibel dan kebenarannya berdasarkan pada subjektivitas mujtahidnya. Sebab fikih berasal dari akar pikiran yang subjektif dan bersifat kondisional, sedangkan Al-Quran berasal dari wahyu yang maha benar serta tidak ada intervensi akal sama sekali. Baiklah, selanjutnya adalah makna hadlona. Secara etimologi, hadlona berarti al-dlam atau berkumpul. Sedangkan definisi hadlona secara terminologi ada 2 pendapat yang penulis temukan. Yang pertama yaitu hadlona adalah menjaga seseorang yang belum mampu mengurus diri sendiri dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya karena belum sampai pada derajat tamyiz atau belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, pada pendapat yang kedua yaitu hadlona adalah mendidik anak yang belum tamyiz atau belum menikah dengan orang lain. Nah, dapat disimpulkan bahwa fikih hadlona adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang hukum-hukum yang terkait dengan penjagaan dan pendidikan anak atau orang yang membutuhkan perlindungan hingga mencapai usia tamyiz atau dewasa. Baiklah, yang kedua yaitu ruang lingkup fikih hadlona. Secara umum, fikih hadlona berbicara tentang pengasuhan anak atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Pengasuhan ini disebabkan oleh objek asuhan atau anak atau orang yang mengalami gangguan jiwa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Hak atau pengasuhan terhadap objek asuhan tersebut ditanggung oleh orang yang dianggap mampu oleh syara. Akan tetapi, dalam pengembangannya, kajian fikih hadlona mengerucut pada anak yang berdampak perceraian kedua orang tuanya. Dalam hal ini, orang tua yang bercerai, baik yang karena talak, fasak atau khuluk,
dan memiliki anak yang belum mencapai usia baligh atau tamyiz, hak pengasuhannya ditentukan oleh syara. Hadlona merupakan segala pemeliharaan anak yang masih kecil, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, dengan tujuan menjaganya dari segala sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab. Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi misalnya mengatakan bahwa ketika seorang suami berpisah dengan istrinya dan mereka memiliki anak, maka sang istri lebih berhak mengasuh anak hingga usia 7 tahun. Jika sudah mencapai usia 7 tahun, sang anak boleh memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Oleh karena itu, fikih hadlona atau kajian tentang hukum pengasuhan anak memiliki ruang lingkup atau cakupan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fikih hadlona berbicara tentang hak asuh suami atau istri setelah mereka resmi bercerai. Yang kedua yaitu fikih hadlona berbicara tentang hak-hak yang harus didapatkan oleh anak yang dari kedua orang tua yang bercerai setelah ia diasuh oleh salah satu dari keduanya. Nah, yang ketiga yaitu fikih hadlona bertujuan untuk menjaga anak dari segala sesuatu yang bisa menyakiti dan merusak dirinya. Baiklah, selanjutnya yaitu poin ke B, hak-hak anak dalam hadlona setelah kedua orang tua anak berpisah. Maka anak tidak begitu saja kehilangan hak dari kedua orang tuanya. Dari kedua orang tuanya, anak masih berhak mendapatkan hak yang terutama dari pihak yang mengasuhnya. Di antara hak-hak yang harus didapatkan anak dalam hadlona adalah yang pertama yaitu hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan yang kedua yaitu hak anak untuk disandarkan nasabnya kepada seorang ayahnya. Yang ketiga, hak anak untuk hidup. Selanjutnya yaitu hak anak untuk mendapatkan perlindungan menyeluruh baik secara fisik maupun emosional. Dan yang kelima yaitu hak anak untuk mendapatkan perlakuan adil dan tidak pilih kasih. Anak yang ada dalam asuhan salah satu orang tuanya, menurut Ibrahim Al-Baijuri, berhak mendapatkan pengasuhan yang baik dan maslahat untuk kehidupannya di masa depan. Bahkan, anak yang ada dalam asuhan tersebut dalam perspektif fikih hadlona, karena memang belum tamyiz, berhak mendapatkan perhatian, pendidikan, makan, minum, pakaian, serta perawatan saat sakit hingga dimandikan. Mengacu pada pengertian hadlona di atas, hak yang didapat oleh anak pada dasarnya adalah penjagaan dari segala macam hal yang berpotensi dapat menyakitinya. Penjagaan ini boleh jadi dari orang lain, bahkan dari orang yang mengasuhnya. Dalam kasus yang kedua ini, orang yang mengasuh anak tersebut harus sadar untuk tidak melakukan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Selain penjagaan dan perawatan, hadlona juga menjamin terpenuhnya pendidikan yang baik bagi anak. Baik dalam ini adalah perhatian yang maksimal dari orang tua yang mengasuhnya. Hak tersebut harus dipenuhi oleh orang tua sebab anak yang masih dalam usia asuhan atau hadlona tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawinan, akibat putusnya perkawinan, anak berhak yang pertama, baik ibu atau bapak berhak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Yang kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, adapun hak-hak anak akibat putusnya perkawinan karena penceraian adalah yang pertama, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan atau hadonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.
Yang kedua, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadonah dari ayah atau ibunya. Yang ketiga, apabila memegang hadonah terhadap tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Yang keempat, semua biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggung ayah menurut kemampuannya. Yang kelima, bila mana terjadi perselisihan mengenai hadonah dan nafkah anak diputuskan oleh pengadilan agama. Yang keenam, pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan. C. Para pihak yang terlibat dalam hadlonah. Pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak pasca perpisahan orang tua pada dasarnya terdiri dari pihak-pihak inti dan pihak peralihan. Yang pertama, pihak inti. Pihak inti di sini merupakan pihak yang berasal dari keluarga kecil itu sendiri. Yang dimaksud dengan pihak inti dalam hadlonah adalah ayah, ibu, dan anak yang akan diasuh pasca perpisahan. Yang kedua, pihak peralihan. Pihak peralihan dalam hadlonah adalah pihak-pihak yang terlibat apabila salah satu dari orang tua sudah tidak ada atau tidak mampu. Dalam hal hadlonah, ibu mendapatkan hak asuh anak jika anak tersebut belum masuk pada usia 7 tahun atau masa tamyiz. Hal ini disebabkan karena ibu dianggap lebih memiliki sifat welas asih pada anak, lebih sabar merawat anak, dan lebih jeli dalam mendidik anak. Akan tetapi, apabila sang ibu tidak mampu menjalankan hadlonah karena menghilang, sudah meninggal, gila, dan sebagainya, maka hak asuh anak tersebut pindah pada pihak lainnya. Adapun pihak peralihan yang dimaksud secara berurutan adalah yang pertama, ibu dari ibu dan seterusnya. Yang kedua, ibu dari ayah dan seterusnya. Yang ketiga, saudara perempuan. Yang keempat, saudara perempuan ibu. Adapun peran pemerintah dalam hadlonah dapat dilihat pada produk hukum yang berupa perundang-undangan maupun peraturan lain yang dibuat dengan tujuan melindungi hak-hak anak, seperti terdapat pada kompilasi hukum Islam atau HHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan masih banyak produk hukum yang lain. Dalam pasal 156 dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlonah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia. Maka kedudukannya digantikan oleh yang pertama, wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, yang kedua ayah, yang ketiga, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, yang keempat, saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan, yang kelima, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. Yang keenam, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Adapun peran pemerintah dalam hadlonah dapat dilihat pada produk hukum yang berupa perundang-undangan maupun peraturan lain yang dibuat dengan tujuan melindungi hak-hak anak, seperti terdapat pada kompilasi hukum Islam atau KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan masih banyak produk hukum yang lain. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam fikih hadlonah. Di Indonesia, anak-anak memiliki sistem peradilan tersendiri yang disebabkan oleh sifat dasar anak yang dianggap belum mengerti tentang tindakan hukum yang ia lakukan. Anak-anak dianggap memiliki sikap yang labil karena proses penetapan praktis yang menghasilkan sikap yang kritis. Perilaku menyimpang anak-anak dianggap memiliki sikap yang labil karena proses penetapan psikis yang menghasilkan sikap kritis yang dalam bahasa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut dengan anak nakal. Anak nakal dalam hal ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak. Akan tetapi, pada dasarnya hukum berbicara tentang fakta, yang mana perbuatan yang dilakukan, hukum melihat pada sisi negatif perbuatan itu, terutama dalam kasus-kasus pidana yang dapat merugikan orang lain.
Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan juga anak yang menjadi saksi tindak pidana. Di mana anak yang berkonflik dalam hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya yang dimaksud anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan juga kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya, anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri. Nah, dalam Hatlana, anak yang berhak diasuh oleh ibunya adalah anak yang usianya belum mencapai 7 tahun atau belum mencapai tamyiz. Adapun ketika sudah mencapai usia tamyiz, anak berhak memilih antara ia ingin tinggal dengan ayah atau dengan ibunya. Akan tetapi, perawatan dan biayanya ditanggung bersama oleh kedua orang tua tersebut. Selanjutnya yaitu tentang hikmah Hatlana. Segala sesuatu yang ditetapkan oleh syariat pasti memiliki hikmah atau kebaikan yang muncul setelah adanya kejadian. Begitupun dengan Hatlana. Fikih Hatlana yang mengatur tentang pemeliharaan anak tentunya mengandung hikmah, terutama jika dilihat dari sisi sang anak tersebut. Hatlana merupakan pengasuhan anak dalam rangka meminjam masa depan anak setelah keluarganya tidak lagi utuh sebab perpisahan ekonomi. Dalam konteks ekonomi, misalnya Allah mewajibkan hambanya untuk menjamin masa depan anaknya sehingga sang anak tidak kesulitan lagi di masa mendatang setelah kematian orang tuanya. Di sisi lain, kenakalan anak yang timbul di masyarakat lingkungan sekitar hingga mereka melakukan atau menyimpang pasti ada sebabnya. Penyebab munculnya kenakalan anak ada 2 macam, yaitu yang pertama sebab intrinsik dan yang kedua sebab ekstrinsik. Sebab intrinsik ini diantaranya adalah tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam keluarga. Sedangkan dalam sebab ekstrinsik, diantaranya adalah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, dan juga media sosial. Keluarga mempunyai efek besar pada perkembangan anak sebab keluarga adalah lingkungan terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak. Dalam keluarga juga mendapat pendidikan pertama kali, yaitu keluarga yang baik akan memberi pengaruh positif, sedangkan keluarga yang kurang baik akan memberi pengaruh yang negatif. Keluarga yang dapat menjadi penyebab timbulnya kenakalan, yaitu dapat berupa keluarga yang tidak bernormal atau broken home dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Ada pula menurut Meliati yang dikutip oleh Wagiati dan Melani, pada broken home terdapat kemungkinan penyebab terjadinya kenakalan, di mana perceraian atau perpisahan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan si anak. Dengan demikian, fikih Hatlana mengatur sistem pengasuhan anak agar anak tetap mendapatkan hak-haknya, terutama hak psikologis dan pendidikan yang baik. Sistem pengasuhan anak yang diatur oleh fikih Hatlana mempertimbangkan masa depan anak dengan prinsip bahwa anak tidak boleh kehilangan kasih sayang orang tuanya, terutama ibu yang dinilai memiliki rasa kasih sayang lebih tinggi dibandingkan oleh ayahnya. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami tentang tinjauan umum fikih Hatlana. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih dan see you next time. Dadah.